Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari penanya ya di kolom YouTube kami, yaitu tentang kompensasi PKWT. Nah, apa pertanyaannya dan kemudian seputar kompensasi PKWT seperti apa yang ditanyakan, ikuti terus video ini sampai selesai sehingga mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pengetahuan maupun tambahan wawasan bagi kalian ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya disclaimer dulu bahwa yang pertama, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau untuk berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum. Yang ketiga, video ini kemungkinan telah out of date karena adanya perubahan-perubahan. Kemudian Anda juga bisa, kalau mau pengen diskusi lebih lanjut atau konsultasi lebih lanjut, bisa klik pada link di bawah ini ya, di https://url.com/ambekdharma ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Ini dari BLJ Channel. Nah, Bang mau tanya, saya kerja di salah satu perusahaan mulai tahun 2018 bulan 4. Kerja sebagai subkon di salah satu perusahaan tambang batu bara sampai sekarang tahun 2021, dan tiap tahun saya TTD kontrak. Apakah nanti setelah 5 tahun seperti yang ada dalam UUD Cipta Kerja terbaru, apa dapat uang kompensasi ketika mau lanjut ke PKWTT? Dan apakah ketika saya selesai kontrak tahun 2021 ini tidak lanjut lagi, apakah juga dapat uang kompensasi? Kalau dapat, cara hitungnya gimana? Kalau enggak dapat, itu undang-undangnya bagaimana? Ya. Nah, baik. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada atau sudah sering ya terkait dengan kompensasi ketika pengakhiran masa kerja, yaitu PKWT. Nah, tapi tidak apa-apa untuk mengulang lagi atau untuk mungkin refreshment kembali, saya akan sampaikan bahwa yang pertama, PKWT itu yang terkait dengan kompensasi diatur di PP 35 tahun 2021. Itu dulu yang dipegang. Artinya aturan mainnya Anda bisa buka di PP 35 tahun 2021. Nah, kemudian di pasal 15-nya terkait dengan pemberian uang kompensasi, di situ dinyatakan ayat pertama adalah pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Nah, jadi semua hubungan kerja yang sifatnya PKWT, ketika itu berakhir masa PKWT, wajib pengusahanya memberikan uang kompensasi kepada si pekerja. Ya, nah di ayat 3-nya bunyi ya, uang kompensasi sebagaimana dimaksud diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Artinya kalau PKWT selama tadi dikatakan 1 tahun, maka minimal untuk mendapat kompensasi harus bekerja 1 bulan dulu. Ya, tapi kalau bekerja lebih dari 1 bulan, maka dia nanti akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan perhitungan. Nah, bagaimana perhitungannya nanti kita akan jelaskan ya. Nah, kemudian di ayat 4-nya, apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan, dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Artinya kalau kontrak Anda sudah selesai dan akan diperpanjang, maka pada selesainya kontrak Anda PKWT ini, Anda wajib mendapatkan atau Anda berhak mendapatkan uang kompensasi. Ya. Nah, terus kalau diperpanjang, maka setelah perpanjangan selesai pun Anda juga tetap berhak dapat uang kompensasi. Jadi dilihat kompensasi itu adalah berdasarkan jangka waktu PKWT-nya. Nah, ini di pasal 16 diatur mengenai nilai kompensasi atau besarannya. Jadi, kalau Anda bekerja selama 12 bulan berturut-turut, maka mendapatkan kompensasi PKWT sebanyak 1 bulan upah atau 1 bulan gaji. Kalau PKWT-nya 1 bulan lebih, maka hitungannya adalah
proporsional, ya seperti itu. Nah, jadi sudah cukup clear ya untuk besarnya perhitungan apa yang Anda dapat ada diatur di pasal 16 ayat 1 huruf A, B, dan C ini. Nah, kemudian upah pengalinya itu apa? Upah pengalinya itu adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Artinya uang atau gaji yang Anda terima secara tetap dan rutin setiap bulan ketika Anda menjalankan pekerjaan sebagai pegawai PKWT. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau PKWT itu ternyata selesainya lebih cepat pekerjaannya dibandingkan jangka waktunya, maka uang kompensasinya dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di pasal 17 dinyatakan dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu. Jadi, ketika tiba-tiba mungkin Anda diputus kontrak atau Anda mengundurkan diri dari PKWT, maka Anda tetap berhak mendapatkan uang kompensasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau kita ngomong kompensasi PKWT tadi ya, aturannya jelas di PP 35 tahun 2021, Anda bisa cek di pasal 15, 16, dan 17. Ya. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa mudah dimengerti dan dipahami, sehingga menjawab pertanyaan tadi. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak jelas atau mungkin yang kurang tepat, silahkan komentar di kolom komentar, kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.